Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua pagi hari ini. Salam ngopi di pagi hari. Kita menikmati secangkir kopi. Sambil kita menikmati udara yang pagi, yang sejuk, ada sinar matahari. Ya, sambil kita ngomongin Papa Surgawi kita, kebaikannya, cintanya, dan kasihnya kepada kita. Hari ini saya mau share tentang satu topik, yaitu Bapak ingin kita sehat-sehat selalu dan baik-baik dalam segala sesuatu. Bapak ingin kita sehat-sehat selalu dan baik-baik dalam segala sesuatu. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, ini adalah surat daripada Yohanes kepada Gayus yang dikasihinya. Ini menjadi doanya adalah supaya dia berdoa supaya Gayus itu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nah, kata baik-baik ini bukan sekedar baik-baik. Seringkali kata baik-baik ini sudah menjadi hal yang biasa. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana situasimu? Oh, baik-baik. Padahal sebenarnya sedang tidak baik, saudara. Padahal sebenarnya sedang dalam keadaan ya banyak hal yang tidak baik, saudara. Tapi ini yang menjadi kerinduan daripada Rasul Yohanes, dan saya percaya juga ini kerinduan dari Tuhan buat kita. Kata baik-baik di sini adalah berhasil atau makmur dan juga sehat-sehat dalam segala sesuatu. Kalau dalam segala sesuatu artinya dalam setiap area kehidupan kita. Ya, area kehidupan kita itu bukan hanya soal keselamatan, mati masuk surga, tapi juga Tuhan ingin bahwa dalam setiap area kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan, semuanya Tuhan ingin kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Ini adalah kerinduan Tuhan buat kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kau hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Ada kata segala juga di situ. Artinya saudara, saya ingin kita tahu bahwa ini menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya setiap area kehidupan kita itu mengalami kebaikan Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Nah, tapi saudara, di dalam Yohanes ini dikatakan bahwa ada seperti syaratnya, saudara. Dikatakan bahwa engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi saudara, seperti Yohanes bilang gini, kalau jiwamu baik-baik, maka seluruh area dalam kehidupanmu baik-baik. Jadi jiwa kita itu akan menentukan apakah seluruh area kita akan baik-baik. Kalau jiwa kita baik, maka seluruh area dalam kehidupan kita itu akan mengalami baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Apa itu jiwa, Bapak Saudara? Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Ya, dalam jiwa kita ini, saudara, bagaimana kita bisa baik-baik. Kalau jiwa kita baik-baik, artinya jiwa kita dalam sebuah damai sejahtera. Jiwa kita tidak mengalami ketakutan, jiwa kita tidak mengalami kepanikan, jiwa kita tidak mengalami stres. Bagaimana jiwa kita bisa baik-baik? Kuncinya hanya satu, sadari ketenangan Tuhan dalam hidupmu, sadari cinta Tuhan dalam kehidupanmu, sadari bahwa Tuhan mencintai hidupmu lebih dari segalanya. Dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua dikatakan, ya, Roma pasal 5 ayat yang pertama dan kedua, bahwa seseorang yang dibenarkan oleh karena iman, maka dia akan hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Bagaimana jiwa kita baik-baik kalau kita punya damai sejahtera dengan Tuhan? Bagaimana kita punya damai sejahtera dengan Tuhan kalau kita tahu hari ini Tuhan itu ada buat kita? Kalau kita tahu hari ini Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita tahu hari ini apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita mulai dengan suatu jiwa yang baik. Jiwa yang baik itu kesadaran bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Sadar akan cintanya, sadar akan kasihnya, sadar akan kebaikannya. Maka seluruh area dalam kehidupan kita